Selamat pagi Sobat Mendoan terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, hari Jumat 14 Agustus 2026 bersama dengan saya Romo Martinus Ngarlan. Nur Gunung Selamat Kidul Kali Serayu, muga pros dulur selamat lan rahayu. Injil Tuhan hari ini dari Matius 19, 3 sampai dengan 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sobat mendoan terkasih, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengan sabda ini, Yesus menekankan dan mengendaki kesetiaan. Kesetiaan itu sebagai panggilan kasih yang utuh. Kesetiaan pada kasih itu selalu memberikan diri sampai tuntas, mengorbankan hidupnya sampai tuntas. Hidupnya sebagai persembahan diri yang total, baik itu dalam berkeluarga maupun hidup dalam panggilan khusus, misalnya imam, suster, bruder, maupun hidup dalam pelayanan yang tidak berkeluarga lainnya. Para sobat mendoan terkasih, kalau kita mau setia sampai akhir, mari kita berjuang untuk mempersembahkan hidup kita pada pasangan masing-masing maupun mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sendiri dalam tugas masing-masing. Mempersembahkan diri, memberikan dirinya, dan mengorbankan diri, itulah persembahan yang Tuhan kehendaki. Jagalah diri kita agar kita tetap setia sampai akhir. Allah yang penuh kasih, berkati kami semua agar kami siap memberikan diri kami, hidup kami, berkorban demi pasangan, berkorban demi pelayanan untuk Tuhan dan sesama. Berkati kami semua dan pekerjaan hari ini, agar selaraskan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sobat mendoan terkasih, selamat beraktivitas. Kulon Gunung Cerme, Wetan Gunung Sindoro, Pros dulur, dengan damai lan suko kamilo. Berkata